Sih, dah lama berjalan masih juga belum bertemu si Haris dan si Tikno. Sebenarnya kamu tahu jalan gak sih? Tanya Lukman terlihat putus asa. Aku juga gak tahu, Man. Jalannya jadi berbeda seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Yuk, tanpa harus menunggu lama-lama lagi, kita dengarkan saja cerita misteri, cerita pengantar tidur pada kali ini. Aku Hamdan bersama 4 teman satu kampung pergi jalan-jalan ke gunung, bermaksud untuk melihat kawah di salah satu tempat wisata di kotaku. Sekitar jam 7 pagi, aku dan teman-teman sudah sampai di kaki gunung dengan menggunakan mobil angkot yang kami sewa. Kami melakukan doa bersama sebelum berjalan kaki menuju kawah. Karena perjalanan kami lumayan cukup jauh, berjalan sambil menikmati suasana hutan. Juga menghindari bayar tiket masuk kalau harus langsung menuju kawah. Apalagi lokasi kawah yang kami tuju agak jauh dari kawah yang biasa dikunjungi untuk berwisata. Karenanya kami harus berjalan memutar dan melewati hutan belantara. Setelah berdoa, kami segera memulai perjalanan. Baru saja di kaki gunung, perjalanan sudah disuguhi jalan yang menanjak. Hingga baru saja setengah jam perjalanan, aku sudah merasa kelelahan dengan nafas terengah-engah. Maklum, aku baru ikut lagi hiking ke hutan. Sudah 5 tahun aku tak pernah berjalan jauh karena sibuk kerja. Sebenarnya awal ketika Lukman mengajak aku untuk ikut pergi hiking ke hutan, aku menolaknya. Hanya karena waktu itu aku kebetulan libur kerja, merasa bosan di rumah. Akhirnya aku ikut. Saat aku kelelahan, aku meminta pada Lukman dan teman-teman yang lainnya untuk beristirahat dulu sejenak. Untungnya mereka memaklumiku. Kami beristirahat, walau perjalanan masih jauh, belum apa-apa. Biasanya kalau perjalanan dilakukan oleh orang yang sudah biasa hiking ke kawah tujuan, hanya menghabiskan waktu 4 jam saja. Jika berangkat pagi, sebelum zuhur pasti sudah sampai di lokasi kawah tujuan. Sebenarnya aku masih lelah karena merasa tidak enak. Setelah 5 menit beristirahat, aku kembali mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang terus menanjak. Dalam melanjutkan perjalanan, aku berusaha mengatur nafasku. 1 jam sudah perjalanan, sampailah aku dan teman-teman di sebuah warung. Kembali aku beristirahat. Warung ini adalah tanda bagi kami kalau setelah beristirahat, kami akan segera memasuki hutan belantara. Yang sebelumnya kami berjalan hanya melewati hutan pinus. Sekitar 15 menit kami beristirahat di warung itu. Kami segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Kini kami menyerahkan pada Yadi dan Tikno untuk memandu sebagai penunjuk jalan, karena dia sudah tahu jalur yang akan dilalui menuju puncak kawah yang akan kami tuju. Entah kenapa saat itu jalur menuju ke sana begitu sepi. Biasanya setiap hari Minggu, jalur yang kami lalui selalu ramai dikunjungi oleh banyak orang. Tapi kali ini hanya rombongan kami saja yang menuju puncak sana. 10 menit kami memasuki hutan belantara.
tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi mendung seketika. Kabut pun turun hingga pandangan kami agak terganggu. Yadi dan Tikno berjalan paling depan. Mereka terus menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui, diikuti olehku dan teman-teman yang lain. Tak lama, hujan pun turun dengan derasnya, hingga kami berhenti untuk mengenakan jas hujan, lalu meneruskan perjalanan. Hujan semakin deras, pandangan kami semakin terganggu. Yadi dan Tikno tiba-tiba saja berhenti. Mereka saling pandang ketika menemukan jalan bercabang. Mereka menjelaskan pelan kepada kami bahwa baru kali ini mereka menemukan jalan bercabang dan kebingungan harus mengambil jalan yang mana. Padahal sebelum-sebelumnya jalur menuju kawah hanya ada satu jalur. Yadi dan Tikno tidak pernah menemukan jalan bercabang seperti yang dilihatnya kali ini. Saat kami kebingungan, Lukman yang pecicilan, dia tiba-tiba saja berkata seenaknya, "Wah, nyasar nih kita. Bisa-bisa kita keluar hutan tengah malam." Sambil tertawa bermaksud bercanda. "Sembarangan kamu kalau ngomong," jawabku agak kesal dengan omongan Lukman saat itu. Karena yang aku tahu kalau di hutan jangan bicara sembarangan, apalagi ini hutan belantara. Setelah terdiam sejenak, akhirnya Yadi membagi dua kelompok agar masing-masing dari kami memasuki jalan bercabang itu selama 10 menit. Setelah 10 menit diharuskan kembali ke tempat di mana kami menemukan jalan bercabang itu. Kini aku, Yadi, dan Lukman menyusuri jalan ke kiri. Guyuran hujan masih terasa deras. Yadi berjalan paling depan. Tak lama kami menemukan jalan yang buntu. Sudah tidak ada lagi jalan. Hanya saja di ujung jalan yang buntu itu kami melihat sesajen yang tersimpan rapi dalam nampan. Terlihat masih baru karena bunga 7 rupanya masih terlihat segar. Juga pembakaran menyan yang masih menyala. Hingga bau menyan pun menyeruak tercium oleh kami. Kami pun melihat di sekeliling, namun tak melihat seorang pun di sana. Secara bersamaan, bulu kuduk kami merinding. Kami segera kembali berbalik arah ke tempat awal di mana kami menemukan jalan bercabang. Apalagi waktu itu sudah 10 menit berlalu. Sesampainya kami kembali di jalan bercabang, Tikno dan Haris masih belum juga kembali. Setengah jam berlalu, kami masih menunggu Tikno dan Haris. Yadi yang khawatir memutuskan untuk menyusul mereka. Aku mengikuti apa yang menjadi keputusan Yadi. Kami pun segera beranjak menyusuri jalan ke arah kanan. Hujan masih turun dengan derasnya. Namun anehnya, beberapa menit kami berjalan di dalam hutan melalui jalur kanan, cuaca tiba-tiba cerah. Tak ada tanda-tanda bekas turun hujan. Kami bertiga saling pandang merasakan keanehan yang terjadi. Kami membuka jas hujan yang kami kenakan, melanjutkan menyusuri jalan setapak itu sambil mencari keberadaan Tikno dan Haris. Sesekali kami berteriak-teriak memanggil-manggil nama Tikno dan Haris, berharap mereka mau menjawab panggilan kami. Semakin kami masuk ke dalam hutan, pepohonan dalam hutan itu semakin besar-besar dan tinggi.
kami belum juga bertemu dengan Haris dan Tikno. Lukman yang kelelahan, "Ya, kita mau kemana sih? Dah lama berjalan masih juga belum bertemu si Haris dan si Tikno. Sebenarnya kamu tahu jalan gak sih?" tanya Lukman terlihat putus asa. "Aku juga gak tahu, Man. Jalannya jadi berbeda seperti ini," jawab Yadi kebingungan. "Apalagi aku baru pertama kali ini jalan-jalan ke gunung," balas aku menjawab sambil melihat sekeliling hutan. Tak sengaja Yadi melihat jam tangan yang melingkar di tangan kirinya. Sontak saja Yadi terkaget karena pada waktu itu sudah menunjukkan jam 5 sore. Ketika menanyakan padaku, aku pun melihat jam. Ternyata benar saja, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Padahal kami baru saja masuk ke dalam hutan sekitar 1 jam yang lalu, sekitar jam 9 pagi. Melihat keanehan itu, jujur saja aku panik, diikuti oleh kepanikan Lukman yang tiba-tiba saja menangis ingin pulang. Untungnya Yadi masih terlihat tenang, mencoba menenangkan aku dan Lukman. Aku, Lukman dan Yadi terdiam dulu di sana, di dalam hutan belantara. Untuk menenangkan diri, kami memanaskan air di kompor gas portable yang kami bawa. Kami membuat kopi saat itu. Saat beristirahat dan menikmati kopi, sayup-sayup terdengar suara orang berteriak-teriak memanggil nama kami. "Lukman." Suara itu seperti suara Haris dan Tikno. Segera Yadi pun menjawab panggilan itu. Tak lama, terlihat Tikno dan Haris muncul dari arah yang berlawanan. Mereka segera menghampiri kami dengan paniknya. Aku dan Yadi menenangkan mereka dengan membuatkan mereka kopi. Beberapa saat kami semua terdiam. Masing-masing kami mencoba menenangkan diri. Setelah suasana hati mulai tenang, Yadi berkata, "Sebaiknya kita jangan meneruskan lagi perjalanan. Lebih baik kita kembali pulang." "Betul ya, kita jangan paksain melanjutkan perjalanan. Lebih baik pulang," jawab Tikno. Kami pun setuju dengan apa yang menjadi keputusan Yadi dan Tikno saat itu. Kami segera beres-beres dan bersiap untuk kembali pulang. Hanya saja saat mau beranjak pergi, Yadi dan Tikno berbeda pendapat untuk mengambil jalan arah pulang. Keduanya ingin mengambil arah jalan yang berlawanan. Yadi ingin mengambil arah jalan pulang saat aku, Yadi dan Lukman masuk ke dalam hutan belantara itu. Sementara Tikno pun demikian. Dia ingin mengambil arah jalan pulang saat dia muncul bertemu dengan kami. Mendengar perdebatan mereka, aku memberanikan diri menjadi penengah. Sudah. Gimana kalau sekarang kita mengambil arah jalan yang diinginkan Yadi? Tapi kali ini kita semua ikut. Dengan meninggalkan jejak, mengikatkan tali rafia merah di pohon yang mudah kita lihat. Jika arah jalan yang ditunjukkan Yadi salah, kita kembali dengan petunjuk tali rafia merah ini dan mengambil jalan yang menjadi keinginan Tikno. Setelah mendengar usulku, mereka pun setuju. Haris pun mengusulkan sebelum kita berangkat mengajak kami untuk berdoa dulu. Setelah berdoa, kami segera beranjak pergi ke arah jalan
yang ditunjukkan oleh Yadi. Jalur di mana aku, Yadi dan Lukman masuk untuk mencari Tikno dan Haris tadi. Hari sudah mulai gelap saat itu. Tak beberapa lama berjalan, kini suasana di hutan kembali hujan dengan deras. Segera kami pun mengenakan jas hujan. Saat itu kami semua terdiam. Tak ada seorang pun yang berkata-kata. Setelah mengenakan jas hujan, kami meneruskan perjalanan sambil tak lupa mengikatkan tali rapia pada dahan pepohonan. Tak lama sampailah kami kembali di jalan awal saat kami menemukan jalan bercabang. Hujan pun masih deras saat itu. Penasaran, aku pun melihat jam dan kembali keanehan terjadi. Kini waktu menunjukkan jam 12 siang. Aku pun menyuruh Yadi dan yang lainnya untuk melihat jam. Ternyata semua juga sama menunjukkan jam 12 siang. Dengan keanehan yang terjadi, tanpa banyak berbicara dan berpikir, kami segera mengambil jalan pulang. Hingga tak lama sampailah kami di warung yang tadi kami beristirahat di sana. Hujan pun masih turun tak henti-hentinya. Ketika beristirahat di warung, kini kami saling bercerita apa yang dialami oleh kami masing-masing. Jika aku, Yadi dan Lukman menemukan jalan buntu saat mengambil jalan ke kiri, juga melihat sesajen yang masih baru dan bau menyan yang tercium oleh kami, hingga kami memutuskan untuk kembali. Sementara Tikno saat menyusuri jalan ke arah kanan, tak lama mereka melihat atap rumah yang besar berada di balik pepohonan. Namun saat dihampiri rumah itu ternyata tidak ada. Yang terlihat hanya jurang. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke jalur awal saat menemukan jalan bercabang. Setelah menunggu kami sekitar 30 menit, kami tak juga kembali. Mereka pun memutuskan menyusul kami mengambil jalan ke kiri. Mendengar penjelasan Tikno dan Haris, ternyata apa yang kami lakukan sama. Berarti saat masuk jalur kiri ataupun kanan, kita sedang berada di alam yang berbeda. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur pada kali ini. Semoga apa yang kami suguhkan pada kali ini bisa diambil hikmahnya oleh sahabat semua dan juga menjadi hiburan bagi kita semua. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pamangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.